Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adi Saputra dengan NPM 21121001. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Nah, sebelumnya kalian pernah nggak sih bikin jus dari buah-buahan atau dari sayur-sayuran? Nah, untuk selanjutnya kita bahas mengenai apa itu teks prosedur. Nah, jadi pengertian teks prosedur adalah teks yang berisi cara atau langkah-langkah kegiatan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu. Nah, di sini ada juga ciri-ciri isi teks prosedur. Nah, yang pertama itu menggunakan kalimat perintah. Jadi seperti ambillah sendok untuk mengaduk adonan yang sudah dibuat. Nah, untuk selanjutnya ada berisi langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi dalam teks prosedur itu ada urutan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu agar tujuan yang diinginkan tercapai. Lalu yang ketiga ada aturan yang berkaitan dengan alat dan bahan dalam kegiatannya. Jadi dalam kegiatannya kita harus mempersiapkan terlebih dahulu baik dari alat dan bahan yang diperlukan. Yang keempat ada isi kegiatan dilakukan secara urut atau teratur. Jadi dalam teks prosedur itu ada runtutan kegiatan yang urut dan tidak acak-acakan. Oke, selanjutnya ada tujuan teks prosedur. Nah, jadi tujuan teks prosedur yaitu untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat mengikuti langkah-langkah atau proses dalam membuat sesuatu, melakukan sesuatu kegiatan, atau memainkan suatu alat. Selanjutnya ada struktur teks prosedur. Nah, yang pertama itu ada dari segi tujuan. Nah, tujuan itu seperti tema atau judul yang ingin kita lakukan atau tema yang ingin kita buat. Yang nomor dua yaitu material. Nah, material itu adalah alat dan bahan yang diperlukan dalam proses melakukan sesuatu. Yang ketiga ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini adalah runtutan proses dalam melakukan sesuatu. Yang keempat ada penegasan ulang atau kesimpulan. Dalam teks prosedur boleh diberikan kesimpulan dan tidak diberikan juga tidak apa-apa. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis teks prosedur. Nah, yang pertama ada teks prosedur cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Contohnya kayak memainkan alat musik. Nah, selanjutnya yang kedua ada teks prosedur cara membuat sesuatu. Nah, ini lebih tertuju ke seperti membuat jus atau membuat makanan. Nah, yang ketiga ada teks prosedur cara melakukan sesuatu. Nah, ini seperti menghidupkan TV, menghidupkan PC atau laptop. Nah, seperti itu. Jadi itu materi yang bisa kita pelajari pada video dan pertemuan kali ini. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.